Tolak relokasi pasar, ratusan pedagang dan Satpol PP terlibat kericuhan. Nekat buka hingga dini hari, kafe di Bekasi, Jawa Barat kembali disegel petugas. Berdalih sibuk bekerja, 3 anak serahkan ibu kandungnya ke panti jompo. Ya, halo, selamat siang pemirsa. Saya Pram Senjaya kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam Ayu Siang hari ini. Selain 3 informasi tadi pemirsa, redaksi kami juga telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya. Dan informasi pertama akan disampaikan oleh rekan saya Lovia Nadian. Halo, apa kabar Lovi di hari Senin ini? Ada informasi apa saja di Ayu Siang? Baik, terima kasih Pram dan juga pemirsa. Tentunya harus bersemangat mengawali pekan ini. Pemirsa, hari ini Ayu Siang memiliki informasi melonjaknya harga minyak curah di pasaran. Selain berdampak pada rumah tangga, juga bagi pedagang. Bagaimana mereka memutar otak agar dagangannya tetap laris. Selain itu kabar gembira karena tempe mendoan ditetapkan menjadi warisan budaya Indonesia. Selengkapnya dalam Ayu Siang selama 90 menit ke depan. Pemirsa, ricuh antara puluhan pedagang pasar Lelo dan petugas Satpol PP di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara kembali terjadi. Kericuhan ini terjadi karena petugas Satpol PP menutup pintu akses masuk pasar tempat para pedagang ingin berjualan. Dengan berteriak-teriak, para pedagang ini meluapkan protesnya kepada petugas Satpol PP yang menutup akses pintu masuk ke pasar Lelo. Mereka tidak terima tempat mereka mencari nafkah di Kecamatan Sei Rempah, Serdang Bedagai ini ditutup petugas. Aksi protes kemudian berlanjut di Jalan Lintas Sumatera hingga membuat kemacetan di sekitar lokasi. Para pedagang pun sempat meminta tolong kepada polisi yang mengatur lalu lintas agar membantu mereka membuka akses pintu masuk ke pasar Lelo. Tak kunjung berhasil, para pedagang ini pun semakin nekat menghentikan truk yang melintas. Mereka pun meminta bantuan sang sopir truk untuk menggeser truk rusak yang terparkir di depan pintu masuk pasar Lelo. Setelah berhasil menggeser truk rusak yang terparkir, ketegangan kembali terjadi antara para pedagang dan petugas Satpol PP. Kedua pihak pun saling dorong. Guna mencegah adanya bentrokan, akhirnya puluhan petugas Satpol PP yang berjaga di depan pintu masuk pun memilih mundur dan membiarkan para pedagang masuk. Jadi kami hanya menyiapkan lahan supaya menjadi suatu pusat pasar. Nah, jadi supaya jangan orang berjualan itu di badan jalan ataupun bukan di tempat kebijakan pemerintah yang menimbulkan kemacetan. Upaya relokasi kepada ratusan pedagang pasar Lelo ini sudah berulang kali dilakukan pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai. Pemerintah setempat telah menyiapkan pasar rakyat Kecamatan Sei Rempah sejak tahun 2018. Namun, para pedagang tetap memilih bertahan di pasar Lelo dan berharap pemerintah tidak menutup pasar yang berdiri di dalam milik pribadi ini. Dari Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Wahyu Rustandi, iNews melaporkan. Diduga akibat hubungan pendek arus listrik, sebuah ruangan di lantai 1 Gedung Badan SAR Nasional Kemayoran Jakarta Pusat terbakar. Pekatnya asap menyulitkan proses pemadaman. Asap tebal keluar dari salah satu ruang di lantai 1 Gedung Basarnas di Jalan Akasa, Kemayoran, Jakarta Pusat pagi tadi. Kebakaran diduga berasal dari ruang kepala Pusdatin yang berada di lantai 1 gedung. 7 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi untuk menjinakkan si jago merah. Setelah 15 menit, petugas akhirnya berhasil menjinakkan api meski tidak ada korban jiwa.
Aktivitas karyawan di lantai 1 gedung Basarnas terpaksa dihentikan sementara. Laporan dari security Basarnas, jadi ruang yang terbakar itu adalah ruang Kepala Pusdatin. Kepala Pusdatin, alhamdulillah barang-barang berharga yang bersangkutan masih dalam keadaan aman, kita berikan tadi kepada Kepala Biro Umum. 2 orang tewas dalam tabrakan beruntun di ruas tol Cipali kilometer 119-600 di sekitar Subang, Jawa Barat dini hari tadi. Tabrakan beruntun melibatkan truk box, bus, dan minibus. Inilah minibus dan truk yang terlibat tabrakan beruntun di ruas jalan tol Cipali, jalur Palimanan menuju Jakarta, kilometer 119-600, sekitar wilayah Subang, Jawa Barat. Kerasnya tabrakan membuat minibus dan truk box rusak parah. Sementara bus yang terlibat tabrakan kabur. Akibat tabrakan 2 orang tewas di lokasi kejadian dan 1 lain luka-luka. Korban tewas dan luka dibawa ke Rumah Sakit Abdul Rajak, Purwakarta. Kasus kecelakaan ini ditangani Satlantas Polres Subang. Kecelakaan beruntun yang melibatkan truk, 5 mobil, dan 2 motor juga terjadi di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan. Akibat kecelakaan ini, 2 pemotor mengalami luka serius dan dilarikan ke rumah sakit. Lalu lintas di Jalan Dewi Sartika, Ciputat, Tangerang Selatan nyaris lumpuh setelah tabrakan beruntun terjadi malam tadi. Sebuah truk yang diduga mengalami remblong memicu tabrakan beruntun yang melibatkan 5 mobil pribadi dan 2 unit motor. Kerasnya tabrakan membuat motor terjepit di bagian depan truk. Akibat kecelakaan, 2 pengendara motor mengalami luka serius dan harus dilarikan ke rumah sakit terdekat. Dua pengendara motor diseruduk sedan saat akan mengisi bensin eceran di Panimbang, Pandeglang, Banten. 1 orang tewas dan 1 lainnya luka-luka. Kamera pengawas merekam detik-detik kecelakaan ketika sebuah sedan berkecepatan tinggi menyeruduk 2 pengendara motor di depan penjual bensin eceran di Panimbang, Pandeglang, Banten. Seorang korban yang merupakan nelayan setempat tewas di tempat kejadian, sementara rekannya selamat meski luka-luka. Akibat kecelakaan, mobil pelaku ringsek dan toko yang tabrak rusak. Korban tewas langsung dimakamkan pihak keluarga. Ini saya liatin ke situ gitu. Tiba-tiba ada mobil dari situ, dari sebelah selatan ke sini. Terus kan di situ ada orang berdua itu, yang korban itu mampir di situ, katanya mau beli pulsa gitu di situ. Tiba-tiba ada mobil di situ, terus ke sini kedorong. Kasus kecelakaan ini telah ditangani pihak kepolisian setempat, sedangkan pelaku telah bermediasi dengan keluarga korban dan mengaku akan bertanggung jawab atas insiden ini. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Seorang kuli bangunan di Kota Bengkulu diringkus polisi usai menculik dan mencabuli korbannya yang masih berusia 4 tahun. Korban dibawa oleh pelaku saat sedang bermain di depan rumahnya. Ketangkap, ini penculik. Pak, tolong teleponkan yang itu tadi biar ibunya. Ini penculik. Ini wajah penculik. Kuli bangunan yang juga predator anak ini tak bisa berkutik saat disergap personel Polsek Kampung Melayu, Kota Bengkulu. Ia berhasil ditangkap setelah melarikan balita 4 tahun yang tengah bermain di depan rumah korban. Orang tua korban yang mengetahui buah hatinya diculik melapor ke polisi. Pelaku berhasil ditangkap saat akan mengembalikan korban ke rumahnya. Dari pemeriksaan terungkap pelaku telah mencabuli korban dengan iming-iming uang Rp2.000. Terus untuk melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur, di mana pelakunya mengambil anak yang sedang bermain, kemudian diambilnya, dibawanya pergi di suatu tempat yang sepi ataupun ke pantai untuk dilakukan cabul. Polisi juga mengungkap pelaku telah melakukan tindak kriminalitas serupa di 5 lokasi yang berbeda. Polisi tengah mendalami kemungkinan pelaku mengidap kelainan seksual. Kasus ini kini masih didalami jajaran Polsek Kampung Melayu, Kota Bengkulu. Dari Kota Bengkulu, Endro Driawan, iNews melaporkan. Aparat gabungan TNI Polri tangkap 3 penembak komandan Bais TNI di Kabupaten Pidi Aceh. Polisi juga sita 1 pucuk senapan serbu beserta amunisi dan uang puluhan juta rupiah.
3 pelaku penembak Komandan Bais TNI Kapten Infanteri Abdul Majid ditangkap aparat gabungan TNI Polri di 3 lokasi berbeda di Kabupaten Pidi Aceh. 3 tersangka berperan sebagai pemilik senjata hingga eksekutor penembakan. Dari tangan tersangka, polisi menyita 1 unit senjata laras panjang SS1 V2 11 butir peluru aktif dan uang sebanyak 35 juta rupiah. Saat ini pelaku ditahan di Polres Pidi untuk proses pengembangan. Pelaku inisialnya D. D ini adalah pelaku yang memiliki senjata. Ya. Ini D dan ini adalah senjata yang dimiliki oleh D. Senjata ini digunakan untuk menembak anggota TNI. Senjata ini jenisnya senjata SS1 V2 yang kita temukan di kebunnya tersangka D. Sebelumnya Kapten Infanteri Abdul Majid meninggal setelah ditembak orang tak dikenal di Jalan Lok Panah, Kecamatan Banda Sakti, Kabupaten Pidi Aceh, Kamis sore lalu. Korban tertembak di bagian perut. Prosesi pemakaman jenazah Kapten Infanteri Abdul Majid digelar secara militer di Kompleks Pemakaman Keluarga Kampung Brawe, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Selain itu, Polda Aceh juga tetapkan 1 orang tersangka penyerangan pos polisi di Panton Re, Aceh Barat. Meski begitu, polisi belum berhasil menemukan senjata yang digunakan untuk menyerang pos polisi. Polda Aceh menetapkan 1 orang pelaku sebagai tersangka penyerangan pos polisi Panton Re, Aceh Barat. Adapun motif penyerangan diduga dilatar belakangi dendam pelaku terhadap polisi. Lantaran sebelum kejadian, ke-5 orang yang diamankan diburu polisi terkait perampokan emas. Meski sudah tetapkan tersangka, polisi masih belum menemukan senjata yang digunakan pelaku untuk menyerang pos polisi. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, ruas jalan penghubung antara Kabupaten di Mamasa, Sulawesi Barat putus diguyur longsor. Akibatnya aktivitas warga menjadi lumpuh. Inilah kondisi jalan penghubung antar Kabupaten Mamasa dan Mamuju di Kecamatan Tabulahan, Sulawesi Barat. Akibat cuaca buruk ekstrem yang menyebabkan curah hujan sangat tinggi, jalan penghubung ini putus digerus longsor. Longsor yang menutup seluruh badan jalan membuat lalu lintas putus total. Longsor membuat sejumlah pengendara juga terjebak selama berjam-jam. Hanya kendaraan roda 2 yang bisa menembus longsor. Itu pun harus dipikul beramai-ramai oleh warga sekitar. Sehingga akses jalan tertutup, baik roda 2 maupun roda 4 tidak bisa dilalui. Sehingga masyarakat berupaya untuk memikul. Ganti-gantian untuk ke sebelah maupun sebaliknya. Saat ini petugas dari Dinas PU Provinsi dan Kepolisian masih terus berupaya membuka akses jalan yang tertutup material longsor. Dari Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, Uzair Zainal, iNews melaporkan. 4 warga Lubuk Pinturun, Kota Padang terjebak air bah saat hendak pulang dari ladang. Evakuasi korban oleh tim SAR Basarnas berlangsung dramatis. Beginilah proses evakuasi 4 warga yang terjebak air bah di sebuah pondok di kawasan Lubuk Pinturun, Kota Padang, Sumatera Barat. Satu persatu, korban yang terdiri dari orang dewasa dan anak-anak dievakuasi dengan menggunakan tali pengaman melintasi aliran sungai yang sangat deras. Keempat warga yang masih satu keluarga tengah berada di ladang saat hujan deras melanda dan memicu air bah yang menjebak mereka. Jadi kita sampai di sini langsung mengarah ke tempat lokasi kejadian dan kita menggunakan sistem untuk mengevakuasi korban, yaitu sistem penyeberangan triliun. Jadi dengan menggunakan sistem itulah kami mengevakuasi 4 orang korban tersebut. Alhamdulillah sampai dengan selamat. Demikian.
Setelah berhasil dievakuasi, keempat korban dibawa ke puskesmas tempat untuk mendapat perawatan medis. Warga juga diimbau mewaspadai cuaca ekstrem yang diprediksi akan berlangsung hingga sepekan ke depan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Puluhan pengendara sepeda motor terjaring razia masker yang digelar di Gambir, Jakarta Pusat. Selengkapnya bersama rekan saya, Pram Sunjaya, sesaat lagi.